Penyelundupan motor Harley Davidson dan juga sepeda lipat mewah di pesawat Garuda Indonesia melibatkan bos Garuda, Ari Askara, tak menutup kemungkinan akan berujung ke pidana. Pasalnya tindakan tak terpuji dari Dirut Garuda telah merugikan negara dan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Benarkah ini bisa dikualifikasikan sebagai tindakan pidana kejahatan penyelundupan? Kita akan bahas langsung bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar di studio Prime Time News malam hari ini. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mas Ada Wahyu. celah pidana, benarkah demikian? Ya, saya kira sudah jelas ya, karena setiap keluar atau masuknya barang ke suatu negara itu ada aturannya, yaitu mengenai kepabeanan. Ya. Walaupun itu sebenarnya bukan undang-undang pidana, tapi undang-undang yang lebih bersifat administratif, gitu, karena dia mengatur bea masuk bea masuk ke dalam satu negara. Ya, kepabeanan ini juga bukan domain kepolisian kan? Bukan, dia ada PPNS-nya, ada penyidik pegawai negeri sipilnya di bea cukai. Gitu. Jadi dengan tidak memasukkan barang yang dibawa itu ke dalam satu manifest, ya itu kalau menurut saya sudah menjadi indikator bahwa ada niat jahat, gitu, ada niat tidak baik, gitu, karena mestinya ya dilaporkan saja, gitu, walaupun kemudian kalaupun kena sanksi kan denda. Ya, jadi bisa masuk ya undang-undang kepabeanan itu ya? Bisa masuk pasal 102 itu, ya, bahwa seseorang yang membawa masuk barang, meskipun hanya untuk dirinya sendiri, bukan mengimpor, gitu ya, tapi tidak dilaporkan di dalam manifest, maka itu sudah dapat dikualifikasi sebagai penyelundupan. Ancaman hukumannya 1 tahun minimal, 10 tahun maksimal. Ya. Tidak ada lagi bisa tebus seperti yang muncul video Ari Askara, video amatir di tengah jajaran Garuda, pegawai Garuda. Maksudnya tembus? Tebus. Oh, ditebus. Bayar denda. Bayar denda. Denda itu bisa kalau kurang bayar atau kelebihan barang. Gitu. Jadi tetap ada laporan. Tetap ada laporannya. Kalau sudah tidak ada laporan ya tidak bisa. Itu penyelundupan. Penyelundupan jatuhnya. Ya, kalau ada denda atau pengembalian bisa juga barangnya dikembalikan. Itu salah kirim. Kalau artinya yang masuk ini tidak jadi barangnya dikirim kembali. Kirim ulang. Direekspor. Nah, itu kalau salah kirim. Tapi kalau kurang jumlah atau lebih jumlah, gitu ya, itu denda. Ya, sanksinya denda, gitu. Itu pun sebenarnya bisa, kalau dendanya terlalu berat bisa mengajukan keberatan pada dirjen dan sebagainya, gitu. Tapi kalau sama sekali tidak memasukkan ke dalam manifest, apalagi ini kan ada fakta yang lain, umpamanya dimutilasi, barangnya dimutilasi. Ya, seolah-olah ini spare part, padahal dirakit itu jadi satu unit. Ya, artinya ada upaya untuk penyamaran. Gitu. Tambah lagi di situ ya, itikatnya di situ ya. Kemudian ada yang bertanya juga, ini kan pesawat yang belum beroperasi secara resmi untuk melayani penerbangan komersil. Karena ini baru didatangkan, dibawa masuk ke Indonesia pertama kalinya. Itu bagaimana kekuatan hukumnya? Itu kalau menurut saya lebih pada soal izin penerbangan, gitu. Ya, artinya pesawat apapun yang mendapat izin masuk ke dalam satu negara, ya apalagi ini juga pesawat perusahaan negara yang ini BUMN nggak ada masalah, gitu. Tapi ketika dibawa masuk itu tetap aturan undang-undang kepabeanan itu tetap berlaku, gitu, ya, bagi siapapun, gitu. Nah, dari sudut itu sebenarnya ada juga kalau mau diperpanjang ya dengan mengandalkan jabatannya, kewenangannya, dia memasukkan, ya, sehingga umpamanya di situ ada selain direktur utama ada beberapa direktur. Siapa saja yang bisa terjerat? Ya. Kalau setahu saya, sepemahaman saya, kalau dalam penerbangan, apapun yang terkait dengan penerbangan, termasuk kondisi pesawat dan isinya itu tanggung jawab dari pilot. Ya. Apakah bisa kena juga? Iya, maksud saya yang memungkinkan barang itu masuk, kan gini. Konsepsi tentang pelaku dalam pidana itu ada dua, tidak hanya satu, tidak hanya yang melakukan, tapi juga yang turut serta melakukan, yang memberi fasilitas, yang membantu, itu semua kualifikasinya pelaku pidana. Jadi kalau menurut saya secara pidana itu bisa semua. Jadi pihak-pihak atau orang-orang yang memungkinkan barang itu masuk, ya. Atau tadi yang seperti saya katakan, karena yang memasukkan itu pejabat yang paling tinggi, maka pejabat yang lain kan tidak berani melarang. Itu juga satu kesalahan. Jadi bisa panjang urusannya. Bisa panjang urusannya. Baik, tapi kita tidak panjang waktunya di sini. Pak Fikar, terima kasih atas waktunya, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar atas waktunya di Prime Time News.